Halo teman-teman, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Nah, kesempatan kali ini di minggu kedua Advent kedua ini kita mempunyai tema tugas kehidupan. Ngomong-ngomong soal tugas ya teman-teman, tugas teman-teman apa ya di rumah atau di sekolah? Wah, banyak tugasnya. Ternyata banyak ya Kak ya tugas kita. Nah, kita akan mengobrol, membicarakan, membahas tentang tugas nanti. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, saat ini di minggu Advent kedua ini kami sedang mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari kelahiran putramu yang sangat kami nantikan. Semoga pada saat kedatangannya nanti kami layak menyambutnya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya, sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, setiap anggota tubuh kita mempunyai fungsi yang berbeda. Ya kan? Tangan berbeda fungsinya dengan kaki. Mulut berbeda fungsinya dengan hidung. Tapi semuanya saling melengkapi. Nah, makanya kita bisa beraktivitas setiap hari karena tubuh kita berfungsi sesuai dengan fungsinya atau kegunaannya masing-masing. Sama halnya dengan kita sebagai anggota keluarga, kita juga mempunyai tugas yang berbeda. Dalam bacaan disebutkan ada yang bertugas mengajar, ada yang bertugas bernubuat, ada yang bertugas menasehati, dan lain-lain. Sesuai dengan karunia yang diberikan, dengan talenta yang kita punya. Kita pasti punya, tapi adik-adik harus cari tahu dulu. Kita juga diajarkan untuk melakukan tugas kita dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan rasa penuh sukacita. Tanggung jawab, kita sadar melakukan tugas kita tanpa kita disuruh-suruh lagi. Tapi kita paham dan kita tahu kita harus melakukan tugas kita. Misalnya ketika bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur. Nah, tanpa disuruh, dengan penuh tanggung jawab, patok selimut, merapikan bantal, dan lain-lain sebagainya. Dengan tulus, kita melakukannya dengan tulus dan tidak iri. Loh, kenapa adik tidak melipat spraynya sendiri, tidak melipat selimutnya sendiri? Nah, karena adik belum bisa untuk melakukan hal itu. Nah, kita harus tulus.
tidak iri, atau tidak melihat orang lain. Nah, kenapa tanggung jawab dan tulus itu penting? Karena itu akan mendatangkan sukacita. Ketika kita tuntas melakukan tugas kita, ini akan mendatangkan sukacita. Untuk siapa? Untuk diri kita juga, diri sendiri, untuk keluarga. Mama papa kalian pasti bangga ketika melihat anaknya bisa bertanggung jawab melakukan tugasnya masing-masing. Iya betul, kalian juga bangga dong dengan diri kalian sendiri. Nah, jangan lupa Tuhan Yesus juga telah mengajarkan. Tuhan sendiri yang mengajarkan kita untuk melakukan tugas sampai dengan selesai. Ingat ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk melakukan tugasnya sampai dengan selesai. Nah, sekarang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang sudah diajarkan. Yuk, kita bikin daftar tugas kita di rumah bersama dengan keluarga. Jangan lupa dilakukan dengan konsisten alias dengan rajin dan juga dengan penuh tanggung jawab. Tidak usah disuruh dulu baru dikerjakan, tapi langsung dikerjakan karena kita tahu kalau kita tidak mengerjakan maka segalanya akan berantakan nantinya. Yuk, kita melakukannya sambil senyum ya. Mari kita baca bersama sikap hidup baru kita minggu ini. Saya akan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, rajin, dan juga penuh sukacita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih atas pewartaan sabda-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang rajin, dan selalu penuh tanggung jawab dalam melakukan tugas yang diberikan kepada kami. Bimbinglah dan berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kakak ucapkan salam perpisahan sampai di sini. Tapi jangan takut karena minggu depan kita akan berjumpa lagi, tapi dengan kakak-kakak yang berbeda. Jadi, nantikan kami ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan juga rasa sukacita. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.